Buddies, welcome back to Break Time with Manuka. Hampir salah penyebutan ya. Welcome back. Nah, mungkin ada yang tanya kali ya, beberapa di antara kalian yang kok Mbak Dayu belum balik. Nah, aku akan menggantikan Mbak Dayu untuk sementara waktu gitu ya. Tenang-tenang, kalian akan bertemu dengan Mbak Dayu, host dari Manuka Health, di minggu depan gitu ya. Jadi karena orangnya masih ada keperluan gitu. Jadi aku yang akan menjadi host selama 1 jam ke depan untuk menemani kalian pada malam hari ini nih, menemani Manuka Health Buddies di sini pada malam hari ini. Nah, oke, minggu lalu kan aku udah perkenalan ya, nama aku Christine Maria gitu ya. Dan sekarang nih, aku mau tanya dulu nih kabar kalian. Apa kabar Manuka Health Buddies hari ini? Sekarang hari Selasa ya, masih jauh dari weekend kayaknya ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian tetap semangat dan masih tetap bisa produktif gitu ya. Gimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat selalu malam hari ini? Apakah kalian mungkin masih kurang enak badan atau mungkin ada yang sakit? Nah, coba deh komen di bawah. Aku mau banget bacain komen kalian dan tahu kabar kalian satu persatu. Nah, harapan aku adalah kabar kalian semoga semuanya yang nonton Break Time with Manuka ini tuh bisa dalam keadaan yang memang sehat-sehat aja tanpa kurang suatu apapun. Tapi namanya juga orang ya, kita nggak pernah tahu kapan juga penyakit datang. Kalau misalnya kalian ada yang lagi sakit atau nggak enak badan, kurang enak badan juga, ya nggak apa-apa, semoga cepat sembuh gitu ya. Dan jangan lupa juga nih, kalau misalnya kalian sakit, jangan lupa juga kalian minum obat kalau perlu ataupun ke dokter konsultasi gitu ya. Jangan dibiarkan, jangan di-push badannya, karena kalau di-push terus nanti malah kalian makin drop, penyakitnya semakin menumpuk, kalian gak aware, akhirnya malah jadi drop banget gitu. Jadi semua aktivitas yang harusnya bisa kalian lakukan malah tidak bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nah, untuk kalian juga nih yang lagi sakit, jangan lupa juga minum vitamin, karena vitamin itu bisa bantu kalian untuk menjaga daya tahan tubuh kalian juga gitu ya. Nggak hanya yang sakit, yang sehat pun buat Manuka Health Buddies yang sehat, kalian juga perlu nih mengonsumsi vitamin. Mungkin kalau kalian nggak terlalu suka minum vitamin dalam bentuk tablet, ya kalian bisa 2 hari sekali gitu, karena tuh sangat membantu kalian banget nih dalam menjaga imunitas tubuh kalian gitu. Jadi jangan diabaikan ya gitu. Oke. Ada yang say hi. Hai Kak. Hai juga. Welcome ya yang baru datang, yang baru join gitu. Nah, oke. Aku juga mau kasih tahu, jadi memang Manuka Health tuh setiap minggu di hari Selasa rutin mengadakan Instagram Live gitu ya, dimana kalian tuh bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, bisa tanya secara gratis, free, tanpa bayar gitu ya, terkait topik-topik gitu. Mungkin kalian juga mau nanya langsung ke narasumbernya, itu juga boleh gitu. Oke, so stay tune terus, karena pada live ini kita juga akan ada giveaway untuk 3 penanya teraktif gitu ya. Nah, oke, Manuka Health Buddies, aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak besok tuh hari apa? Besok tuh tanggal 8 Maret. Ada yang tahu di sini besok kita merayakan apa? Perayaannya secara internasional loh. Kalau misalnya mungkin kalian sangat concern dengan ini, mungkin kalian tahu gitu. So, aku kasih tahu aja ya. Besok tuh kita merayakan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional gitu. Oke. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, memang perayaan ini mengacu dan menekankan pada hak dasar kesehatan wanita yang penting untuk diprioritaskan. Nah, dulu realitas sosial yang dialami berbanding lurus dengan kesehatan wanita, gitu ya. Dengan kata lain, semakin rendah status sosial wanita, semakin tinggi juga risiko mengalami kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, kemiskinan dan ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan otonomi dalam pengambilan keputusan hidup gitu, khususnya kehidupan seksual dan reproduksi. Nah, padahal wanita berhak mengontrol seluruh aspek kesehatan dalam tubuhnya. Nah, termasuk masalah organ reproduksi dan kesuburan. Nah, hal tersebut menjadi salah satu dasar dari kebebasan dan pemberdayaan wanita atas dirinya sendiri. Dan kalian tahu gak sih salah satu penyakit yang sering diderita oleh
wanita, yaitu kanker payudara itu menjadi penyakit nomor 1 loh yang memang sering ya menyerang wanita gitu. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui nih tanda-tanda awal dari kanker payudara itu apa sih, yang mungkin kita tuh nggak aware awalnya gitu, yang mungkin kita nggak tahu, oh ternyata ini adalah tanda atau gejala awal dari kanker payudara. Terus kita juga melalui Instagram Live ini kita juga akan belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika mungkin ada teman-teman kita atau keluarga kita yang mungkin terkena kanker payudara, apa yang bisa mereka lakukan gitu, dan bagaimana sih cara mencegah kanker payudara itu sendiri gitu. Nah pokoknya nanti kita akan ngobrol bareng sama narasumber kita yang sangat kece luar biasa dan namanya mungkin sudah terkenal ya gitu. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ning? Siapa nih yang tahu Dokter Ning? Boleh komen di bawah. Siapa yang udah follow, siapa yang udah pernah ketemu mungkin. Aku aja belum pernah nih, pengen banget ketemu sama Dokter Ning kita secara langsung. Nah, Dokter Ning merupakan dokter yang memang spesialis penyakit dalam gitu ya. Jadi kita akan ngobrol bareng tentang itu juga gitu. Nah, topik live pada malam hari ini akan aku pin ya teman-teman di sini. Jadi kalian bisa apa sih Kak topiknya, bisa lihat di sini ya. Udah aku pin. Tuh, tanda awal kanker payudara yang perlu diwaspadai. Nah, anyway, thank you ya yang udah join pada malam hari ini. Dan jangan lupa ajak Manuka Health Buddy lainnya untuk lihat Instagram Live ini. Jadi di bawah sebelah kanan bawah itu ada questions box, dan itu di sebelahnya ada tanda untuk share link Instagram Live ini gitu ya. Jadi kalian boleh deh share gitu. Karena seperti biasa pada live kali ini akan ada giveaway untuk 3 penanya teraktif yang akan mendapatkan eksklusif tote bag dari Manuka Health dan juga voucher belanja Manuka Health bernilai ratusan ribu rupiah gitu ya, secara gratis kapan lagi. So kalian harus aktif bertanya-tanya, dan jangan lupa juga follow @manukahealth.id dan juga @naturalfarm.id. Jadi selain bertanya-tanya, kalian juga harus memfollow 2 akun tersebut yang udah aku sebutkan, @manukahealth.id dan juga @naturalfarm.id gitu ya. Oke, sebelum aku invite Dokter Ning nih, aku mau mengenalkan kalian suatu produk yang sangat aku rekomendasikan gitu ya. Apalagi kalau bukan Manuka Health Royal Jelly. Nih yang udah ada di sebelah aku gitu ya. Nah, Royal Jelly adalah makanan ratu lebah yang bergizi tinggi dan kaya akan nutrisi gitu ya. Dan Royal Jelly juga mengandung protein, asam amino, lipid, hormon alami, mineral, dan vitamin yang dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian tubuh untuk menunjang kesehatan dan vitalitas tubuh gitu ya. Kak, kira-kira apa sih keunggulan dari Manuka Health Royal Jelly ini? Keunggulannya apa aja gitu? Yang pertama pastinya 100% alami. Terus yang kedua tidak mengandung gluten. Dan yang ketiga tidak mengandung gula, ragi, dan produk susu. Dan yang terakhir tanpa menggunakan pemanis dan perasa buatan. Jadi sespesial itu ya Manuka Health Royal Jelly ini. Dan manfaatnya pastinya banyak banget buat kalian. Yang pertama membantu menjaga kesehatan dan vitalitas tubuh seperti yang aku udah bilang tadi. Membantu produksi kolagen dan kesehatan kulit. Membantu mencegah penuaan dini. Membantu menjaga keseimbangan hormonal, membantu menjaga kesehatan sistem reproduksi, dan membantu menyerapkan nyeri head serta melindungi kesehatan sistem saraf. Jadi lengkap banget ya dalam satu produk ini. Manuka Health Royal Jelly ini tuh banyak banget manfaatnya. Bayangin, sayang banget kalau kalian tidak mengonsumsi ini. Nah, kalian bisa dapetin produk ini di mana sih? Bisa langsung kalian beli di store Natural Farm terdekat rumah kalian ya. Jadi kalian bisa kesana langsung beli gitu, sekalian lihat-lihat produk yang lain gitu ya. Atau kalian juga bisa belanja di website resminya Natural Farm di www.naturalfarm.id. Di situ banyak banget diskonnya, baik pembelian secara online maupun offline gitu ya. Atau kalau kalian tuh pengguna marketplace, pengguna setia, kalian juga bisa dapetin di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada gitu ya. Di Natural Farm Official Store atau di Manuka Health itu dia juga punya store-nya sendiri di Tokopedia. Manuka Health kalian juga bisa cari di situ langsung kalau kalian gak mau ribet gitu ya. So tunggu apa lagi? Abis IG Live ini berakhir, pokoknya kalian harus langsung
check out ya, atau mungkin kalian beli secara langsung di toko Natural Farm terdekat rumah kalian juga boleh banget. Oke, kalau kayak gitu sudah cukup untuk informasinya. Dan sekarang mari kita invite Dokter Ning ke dalam live ini. Sebentar ya teman-teman. Pak, dibeli Manuka Health Royal Jelly-nya di Store Natural atau di marketplace. Halo dokter. Halo. Kayaknya kemarin aku harusnya sama dokter ya. Oh iya. Iya, tapi digantiin ya sama Mbak Sylvia. Sekarang aku yang menggantikan Mbak De Ayu nih di Manuka Health. Oh gitu. Gimana dokternya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makin sibuk nggak nih dok? Enggak sih, sama aja. Sempet kan IG live juga. Iya. Berarti masih sama aja ya, mengedukasi. Ya. Oke, dokter, karena besok kan kita memperingati International Women's Day nih ya, atau Hari Perempuan. Menurut dokter nih, seberapa penting sih kesehatan pada wanita? Oh, penting banget dong ya, karena wanita itu dituntut untuk punya peran yang banyak kan Mbak. Jadi ada peran misalnya sebagai istri, sebagai ibu, terus juga belum profesinya dia juga yang ibu-ibu berkarir ya. Jadi justru dituntut sehat banget gitu ya, apalagi seorang ibu, karena ibu itu apalagi kalau nggak ada yang bantuin gitu ya, ibu rumah tangga itu kerjanya bisa dibilang 24 jam, 7 hari, 7 malam ya, nggak ada istirahat. Jadi yang namanya kesehatan untuk seorang wanita itu sangat-sangat penting ya, untuk memastikan keluarganya juga sehat gitu. Oke, berarti memang peran perempuan tuh penting banget ya, makanya memang perlu banget nih menjaga kesehatan gitu ya. Penting menjaga kesehatan wanita ya, para wanita di luar sana memang penting banget untuk mempertahankan kesehatan mereka gitu. Nah, apa aja sih masalah kesehatan yang misalnya umumnya tuh dialami oleh wanita, dok? Ya, sebenarnya banyak ya, sama dengan laki-laki juga, wanita punya juga banyak masalah, terutama terkait hormon ya, karena hormon wanita itu kan beda sama laki-laki. Jadi kalau ditanya yang lebih spesifik masalah kesehatan pada wanita, itu ya yang terkait hormonal yang nggak dialami oleh laki-laki. Mungkin salah satunya juga yang harus diwaspadai adalah yang hari ini akan kita bicarakan ya Mbak ya, yaitu kanker payudara. Ya meskipun laki-laki juga bisa mengalami, tapi 100 kali lipat lebih tinggi itu pada wanita. Jadi mungkin kita akan membahas nanti ya mengenai salah satu masalah yang cukup bahaya tapi ya harus bisa diwaspadai oleh semua wanita. Nah, itu dia. Oke, kalau gitu ngomongin kanker payudara nih dok, apa sih pengertian medis dari kanker payudara itu sendiri? Ya, jadi kanker itu mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung ya, apa sih bedanya kanker sama tumor gitu kan? Jadi tumor dan kanker itu sebetulnya adalah sama-sama adanya pertumbuhan sel yang tidak normal gitu ya. Cuman bedanya kalau tumor itu tidak selalu pertumbuhannya itu ganas. Jadi tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah yang ganas inilah yang kita sebut kanker. Jadi kalau kanker payudara itu berarti terjadi suatu pertumbuhan yang tidak normal dari sel yang ada di sekitar jaringan payudara, dan itu ganas sifatnya. Ganas itu artinya dia bisa menyebar, dia bisa merusak struktur-struktur yang di situ, beda dengan yang jinak. Jadi kanker payudara itu adalah suatu tumor ganas pada jaringan payudara. Oke, berarti merupakan tumor yang ganas ya, dan tumor dan itu berbeda ya dok? Ya. Gitu. Oke, nah ada berapa jenis sih kanker payudara dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kanker payudara itu, di jaringan payudara itu kan macam-macam ya. Ada jaringan kelenjar air susunya tuh. Ada jaringan dari saluran air susunya. Lalu ada juga di sekitarnya itu ada jaringan lemak. Ada juga di situ jaringan-jaringan pembuluh darah dan pembuluh kelenjar getah bening, gitu kan, pembuluh getah bening. Jadi semua struktur yang ada di situ itu bisa terjadi kanker. Cuman yang paling banyak itu memang kanker yang terjadi pada kelenjar dari air susu dan dari salurannya.
Jadi ada yang disebut lobular ya, lobular karsinoma itu adalah suatu kanker payudara yang terjadi di kelenjarnya. Terus ada juga ductal karsinoma, di mana ductal itu artinya adalah suatu saluran. Jadi bisa terjadi di salurannya, bisa terjadi di kelenjarnya. Dan itu pun nanti ada yang dia bisa invasif ya. Invasif itu artinya dia bisa menembus, masuk, merusak gitu. Ada yang enggak, dia cuma di satu lapisan sel aja. Jadi itu nanti yang menentukan keganasan dari kanker tersebut, stadium dari kanker tersebut. Nah itu bisa nanti sampai stadium yang paling jelek ya, stadium 4 itu tergantung invasifnya tadi. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu apa sih dok yang menyebabkan seseorang terkena kanker payudara? Ya, jadi Penyebab. oke, jadi kalau bicara penyebab kanker itu sebenarnya nggak ada satu penyebab tunggal ya. Jadi penyebab kanker itu selalu multifaktor. Kalau bicara kanker payudara, ada faktor genetik. Karena ada salah satu gen yang memang dia ada di dalam tubuh manusia, namanya gen BRCA1 dan BRCA2. Itu dimana gen ini tujuannya untuk mengerem pertumbuhan dari sel. Nah, pada orang yang mengalami kanker payudara, itu gen tersebut itu ada mutasi gitu ya. Jadi kalau gen ini mengalami mutasi, yang awalnya dia bertujuan untuk menghambat pertumbuhan sel, dia tidak bisa menghambat. Akhirnya bisa terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal tadi. Itu tugas dari gen BRCA1 dan BRCA2 dan ini diturunkan. Jadi mutasinya itu terjadi secara turun-temurun. Makanya salah satu penyebab dari kanker payudara ada faktor genetiknya. Yang kedua tentunya faktor gaya hidup ya. Karena cuman faktor genetik aja, kalau tidak kuat sekali, tidak akan terjadi kanker payudara kalau tidak didukung oleh misalnya gaya hidup yang nggak sehat. Jadi gaya hidup yang nggak sehat itu menjadi faktor resiko kanker apapun, gitu ya, termasuk kanker payudara. Yang ketiga faktor lingkungan. Nah kalau faktor lingkungan ini lebih sulit lagi ya, karena faktor lingkungan itu kan paparan-paparan radikal bebas. Dimana sekarang kita hidup di dunia yang penuh dengan radikal bebas. Jadi sulit kita mendeteksi yang mana sih yang bisa menyebabkan kanker payudara pada seseorang. Karena tidak semua orang yang terpapar itu juga mengalami kanker payudara kan. Artinya memang ada interaksi-interaksi faktor yang sangat banyak dan akhirnya orang tersebut bisa mengalami suatu kanker payudara gitu. Oke. Nah, tapi aku mau tanya nih dok, apa namanya? Tadi kan kanker payudara itu bisa juga karena genetik ya. Ya. Nah, misalnya memang seseorang ini, misalnya anggaplah orang tuanya, apa ibunya itu kena kanker payudara gitu, nah otomatis dia punya chance dong untuk kena juga. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh gaya hidupnya sehat, bener-bener maksudnya sama hidupnya juga menjaga kesehatan dia banget gitu. Nah, apakah chance-nya itu akan berkurang dong? Ya, pasti ya, pasti. Jadi faktor genetik itu tidak satu-satunya. Makanya kanker apapun itu sebetulnya tidak ada faktor tunggal. Jadi meskipun ya gampangnya gini deh, orang merokok, tidak semua perokok itu mengalami kanker paru kan. Ya. Bahkan ada orang-orang yang tidak merokok malah mengalami kanker paru. Itu artinya merokok itu bukan satu-satunya faktor. Tapi kalau nggak merokok, ya resiko kanker parunya akan lebih rendah tentunya. Ya. Kan gitu. Sama dengan kanker payudara. Meskipun ada genetik, tapi kalau gaya hidupnya dia baik, belum tentu dia akan manifest. Tapi sekali lagi itu misteri ya, karena yang namanya faktor genetik itu dari ilmu manusia aja, kita cuma bisa mendeteksi gennya. Cuman kita nggak tahu pengaruh gennya itu seberapa besar dibandingkan faktor-faktor yang lain. Itu yang masih misteri ilahi lah istilahnya seperti itu. Jadi makanya ada orang yang kena kanker padahal sudah pola hidup sehat. Itu juga bisa. Mungkin faktor genetiknya lebih kuat. Mungkin faktor-faktor radikal bebas yang dia nggak tahu juga lebih kuat. Nah, itu yang kita masih belum tahu. Tapi pada prinsipnya memang semua orang bisa mengalami, tapi semua orang juga tidak mengalami. Karena faktornya sangat banyak dan ini membutuhkan interaksi semuanya baru akan terjadi suatu kanker. Gitu. Oke. Karena kan orang ada yang panik tuh dok, kalau udah tahu misalnya memang keluarganya menderita kanker apa gitu ya, misalnya kanker payudara atau yang lainnya, terus mereka kayak pikir, oh gue akan kena, udah pasti kena gitu. Padahal kan belum tentu ya dok. Gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi pemikiran yang salah, yang masih salah juga di masyarakat ini. Ya justru kalau ada keluarga kita yang menderita kanker itu harusnya menjadi warning untuk kita bahwa kita harus lebih
melakukan pola hidup yang lebih sehat dibanding orang lain yang nggak punya keluarga yang kanker. Harusnya begitu Ya, ya. Jadi bukan kita takut terus kita nggak melakukan apa-apa. Takut itu wajar, tapi dengan adanya itu kita jadi lebih aware. Berarti saya harus hidup lebih sehat dibandingkan orang lain. Yang mungkin orang lain resikonya lebih rendah karena nggak punya keluarga yang menderita kanker. Misalnya kayak gitu. oke. Nah, apakah kolesterol yang tinggi nih dok dapat juga menjadi pemicu seseorang terkena penyakit kanker payudara ini? Ya, jadi kegemukan, obesitas, lemak yang berlebihan itu semuanya juga faktor resiko kanker apapun. Karena kembali lagi yang namanya lemak berlebihan, kolesterol berlebihan itu buah dari gaya hidup atau pola hidup yang nggak sehat. Dan adanya lemak yang berlebihan di dalam tubuh sendiri itu memicu suatu keradangan ya, suatu inflamasi yang terjadi di dalam tubuh dan bisa berlangsung jangka panjang. Nah, keradangan yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh itu menghasilkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Jadi radikal bebas itu nggak cuma dari luar ya teman-teman. Ya, Jadi nggak cuma dari polusi, dari sampah, dari apa enggak. Tubuh kita itu bisa bikin radikal bebas. Tapi biasanya kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, bisa diimbangi oleh antioksidan yang kita punya di dalam tubuh. Ya, jadi antioksidan itu biasanya secara alami dihasilkan pada saat kita tidur malam. Makanya cukup tidur itu sangat penting supaya antioksidan kita secara alami bisa keluar dan bisa menetralisir radikal bebas yang terjadi selama kita melakukan aktivitas hidup gitu ya. Lalu juga pada penyakit-penyakit tertentu seperti obesitas, diabetes, hipertensi, kolesterol itu juga akan memicu keradangan yang menghasilkan radikal bebas. Dan itu otomatis biasanya kalau orang-orang dengan penyakit-penyakit seperti ini, dia pasti kurang antioksidannya di dalam tubuh. Jadi sudah terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Makanya itu juga bisa memicu gaya hidup yang tidak sehat, lemak yang berlebih, itu jelas nanti radikal bebasnya juga banyak. Nah, kalau kurang antioksidannya, ya pasti dia akan lebih beresiko untuk mengalami kanker apapun, termasuk kanker payudara. oh, Gitu. oke. Nah, lalu ada faktor risiko lain lagi nggak dok yang memang bisa memicu terjadinya kanker payudara selain yang tadi sudah dokter Ning sebutkan? Ya paling 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 sering ya itu ya. Jadi karena tidak ada suatu penyebab khusus ya, misalnya beda dengan kanker serviks gitu ya. Kalau kanker serviks, kanker leher rahim itu sudah ada virus yang diduga memang mempengaruhi sekitar 70% terjadinya kanker tersebut, yaitu virus HIV, HPV ya, human papilloma virus, dan bisa divaksinasi itu. Tapi kalau kanker payudara ini belum ada virus yang dinyatakan berhubungan langsung misalnya. Nah, itu belum. Jadi ya memang dia faktornya lebih ke gaya hidup, genetik tadi, dan lingkungan. Dan satu lagi, jadi pada kanker payudara itu juga ada pengaruh kuat dari hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Itu kedua hormon yang dimiliki hanya oleh wanita. Ya, jadi ada kanker-kanker payudara yang menunjukkan ekspresi dari reseptor estrogen dan progesteron yang berlebihan. Nah, ini biasanya dihubungkan misalnya dengan usia orang itu dulu haid pertama kalinya sangat muda atau dia menopausnya terlambat misalnya. Nah, itu juga berhubungan dengan paparan estrogen dan progesteron yang sangat banyak selama dia hidup. Gitu. Bahkan orang yang dikatakan tidak pernah melahirkan gitu ya, jadi orang yang tidak pernah hamil, tidak pernah menyusui, itu juga dikatakan beresiko lebih tinggi mengalami kanker payudara karena estrogen dan progesteronnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor resiko yang khusus pada kanker payudara. Jadi nantinya ada pengobatan juga yang khusus pada kanker payudara adalah pengobatan hormonal, yaitu mengeblok reseptor dari estrogen dan progesteron ini. Tapi ini pun nggak semuanya, Mbak. Jadi tidak semua kanker payudara itu menunjukkan ekspresi reseptor estrogen dan progesteron yang berlebihan. Ya. Ada yang nggak juga gitu ya. Ya memang macam-macam gitu. Jadi ada yang tidak menunjukkan pengaruh dari estrogen dan progesteron juga. Tapi ada yang menunjukkan pengaruh juga gitu. Oke, thank you dok untuk penjelasannya. Nah ini mungkin kita sambil bahasain pertanyaan dari Manuka Health Buddies ya. Nah, ini ada yang bertanya nih dok, apakah ada pengaruh kanker payudara dengan hormon tiroid? Ya,
Nggak pernah baca ya ada hubungannya itu. Jadi hormon tiroid itu kan hormon yang dihasilkan untuk metabolisme tubuh ya. Sedangkan tadi itu hormon yang berhubungan dengan kanker payudara itu adalah hormon estrogen dan progesteron ya. Memang kalau ada gangguan di kelenjar tiroid, biasanya dia juga akan mengganggu hormonal yang lain. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau hubungan langsungnya antara tiroid dengan kanker payudara itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi mungkin karena ada gangguan tiroid dia menyebabkan gangguan hormon yaitu estrogen dan progesteron. Nah itu yang akhirnya mengganggu atau meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara gitu. Oke, oke, berarti tidak ada hubungannya ya dokter ya? Langsung ya, tidak ada hubungan langsung maksudnya. Oke. Nah, apakah anak-anak dapat mengidap kanker payudara nih dok? Nah, ini saya juga belum pernah baca ya kalau anak-anak ya. Tapi secara logika itu sebetulnya kalau kanker itu bisa terjadi pada semua orang. Memang prevalensi atau kecenderungan lebih sering yang mana, nah itu ada ya. Misalnya kayak ada kanker-kanker tertentu, terutama kanker-kanker yang terkait dengan sel-sel muda itu biasanya dialami oleh anak-anak gitu ya. Tapi kalau pada orang dewasa, misalnya jenis kanker parunya pun bisa berbeda. Nah, untuk kanker payudara ini belum pernah saya baca pada menjadi suatu masalah besar pada anak-anak sih ya. Lebih kan pada masalah orang-orang perempuan usia produktif. Ya, jadi perempuan-perempuan usia produktif tadi itu yang berisiko. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi mungkin pada anak-anak bisa, tapi prevalensi atau insidensinya mungkin nggak tinggi ya. Oke. Ya. Apakah laki-laki bisa mengidap kanker payudara? Mungkin tadi dokter sudah menerangkan sedikit, menyenggol di awal gitu ya. Kalau misalnya laki-laki juga memang bisa ya dok? Bisa, laki-laki, betul, laki-laki dewasa ya. Ini laki-laki dewasa bisa mengalami kanker payudara, tapi resikonya itu dikatakan yang wanita 100 kali lebih tinggi gitu. Jadi memang bisa, tapi lebih sedikit. Oke, bisa tapi lebih sedikit ya dokter ya? Ya. Selama ini kan yang kita dengar kan pasti memang kanker payudara tuh kebanyakan wanita yang menderita. Oke, nah apakah pemakaian deodoran nih dokter dapat memicu terjadinya kanker payudara? Ada nggak hubungannya? Atau jangan-jangan nggak ada hubungannya nih sama sekali? Ya, jadi banyak sekali kalau masalah mitos-mitos terkait kanker itu selalu menuduh satu barang atau satu benda atau satu makanan gitu ya. Nah itu yang selalu mitos karena sekali lagi tidak ada satu faktor tunggal penyebab dari kanker. Selalu multifaktor ya. Pakai deodoran kalau gini, logikanya begini. Kalau memang deodoran itu menyebabkan kanker payudara, maka semua orang yang menggunakan deodoran akan menderita kanker payudara. Itu baru kita boleh menyimpulkan bahwa memang ada hubungan sebab akibat antara penggunaan deodoran dengan kanker payudara. Tapi kalau tidak semua orang yang menggunakan deodoran itu mengalami kanker payudara, artinya ada faktor lain yang berpengaruh. Jadi kita tidak bisa menuduh deodoran ini sebagai faktor tunggalnya. Jadi jangan takut ya, maksudnya jangan dikit-dikit kalau ada berita apa makanan ini menyebabkan kanker ini atau deodoran menyebabkan ini ya atau dulu ngecat rambut gitu ya menyebabkan kanker darah. Nah, ya mungkin bisa gitu loh, tapi tidak bisa digeneralisasi karena tiap orang punya faktor genetik yang berbeda, punya faktor gaya hidup yang berbeda, punya faktor lingkungan yang berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan semua gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang menyatakan satu benda atau satu makanan, pokoknya satu itu penyebab kanker, jangan dipercaya. Karena kanker itu selalu multifaktor. Itu digarisbawahi betul-betul ya. Iya, setuju banget sih dokter. Aku juga sering banget denger kayak, oh iya pakai deodoran kalau misalnya mungkin gatal-gatal atau mungkin maksudnya menyebabkan hal yang lain itu bisa menjadi pemicu kanker juga loh. Banyak banget sih itu sih masih beredar juga yang masih aku dengar. Padahal ternyata nih dokternya juga menegaskan bahwa penyebab kanker itu nggak cuma satu tapi multifaktor. Itu yang menurut Badis ya, diingat
sekarang jangan jangan lagi tertipu sama sama hal-hal seperti itu gitu ya, dicari dulu, di research dulu gitu. Nah, oke dokter. Apakah kanker payudara bisa terjadi karena genetik? Tadi Ya, udah disebutkan berkali-kali ya bahwa memang bisa ya. Nah, seberapa besar diturunkan dari genetik pun emang nggak ada persenannya dok? ya, benar. Nggak ada persenannya karena itu tadi dia keterbatasan kita sebagai manusia, kita masih baru bisa mendeteksi gennya saja. Tapi berapa persen gen itu berpengaruh dibandingkan yang lain itu kita belum sampai sana gitu ya nelitinya. Jadi kan Hmm. itu kan harus kita teliti tuh, yang lebih kuat faktor yang mana, apakah faktor genetiknya, apakah faktor gaya hidupnya, apakah faktor lingkungannya. Nah ini yang sampai sekarang sih semua kanker masih masih belum ada ya yang betul-betul bisa fix ini pasti karena ini. Tapi sudah banyak yang penelitian-penelitian maju tentang genetik itu banyak banget terkait kanker, terutama pada kanker-kanker darah. Itu kita sudah banyak sekali melakukan pengobatan yang targetnya itu adalah gen gitu ya. Jadi terapi gen itu sudah seperti itu. Bahkan yang kanker payudara sebenarnya sudah ya, tadi targetnya gen BRCA1, BRCA2, terus reseptor estrogen, reseptor progesteron, ada juga reseptor HER2 namanya, itu ada pengobatan-pengobatan khususnya. Jadi pengobatan kanker ini sekarang udah maju banget. Ya terus ya ke sana, artinya penelitian tuh berjalan terus, tapi untuk sekarang pada kanker payudara ini berapa persen sih itu kita belum tahu. Tapi yang jelas multifaktor itu tadi. Oke, oke, oke. Nah, apa saja sih dok tanda awal dari kanker payudara yang harus diwaspadai? Ya mungkin masyarakat Indonesia masih belum aware nih sama Ya, tanda itu. oke, jadi kanker payudara itu memang paling mudah itu kalau dideteksi awal dengan pemeriksaan payudara sendiri. Dulu sering ada iklannya ya di TV ya kalau nggak salah. Jadi yang memeriksa payudara rutin sendiri di tiap mandi, yaitu mendeteksi benjolan ya. Jadi kalau ada benjolan di payudara, apapun itu teraba, lebih baik segera dipastikan ini apa. Karena memang ada kan benjolan jinak yang muncul tiap ini siklus haid misalnya, dan itu nanti hilang sendiri, itu juga ada dan itu nggak bahaya. Tapi yang penting kalau Anda meraba dan kebetulan misalnya sebelumnya nggak ada, nah ini harus segera dipastikan. Nanti akan dipastikan dengan pemeriksaan misalnya mamografi ya, atau pemeriksaan USG. Nah itu nanti dilihat ini bentuknya kista, ini si cairan, atau dia tumor yang daging gitu. Nanti akan dipastikan lagi kalau kista isi cairan, dia harus diambil cairannya, diperiksa ini apa gitu. Ini hanya hormonal atau memang ada sel-sel ganas di situ. Kalau itu tumor padat, bisa dilakukan biopsi. Nah, itu untuk memastikan. Jadi itu namanya deteksi dini. Nah, deteksi dini bisa kita lakukan dengan itu. Atau kalau tidak, untuk orang-orang wanita usia di atas 40 tahun, itu dianjurkan untuk screening rutin, misalnya dengan mamografi tadi. Jadi pemeriksaan mamografi itu seperti pemeriksaan rongsen, ya, tapi khusus untuk payudara. Jadi bisa kelihatan kalau mulai ada tumor di situ, itu bisa terlihat meskipun belum teraba, meskipun belum ada nyeri, itu masih fase awal. Kalau udah fase lanjut, itu sebetulnya bisa lebih mudah dikenali. Karena nanti benjolannya mungkin lebih besar. Lalu bisa mengubah kulit dari payudara itu. Jadi kulitnya kayak ketarik gitu ya. Lalu seperti kulit jeruk. Kadang ada lukanya. Kadang ada perubahan warna dari kulit payudaranya. Terus yang lain juga kadang ditemukan benjolan di daerah ketiak ya. Jadi kalau ada benjolan di daerah ketiak, itu adalah pembesaran kelenjar getah bening. Itu adalah penyebaran kanker payudara yang pertama biasanya. Jadi setelah dia ada kanker payudara, dia biasanya menyebar ke kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Nah, kalau mendeteksi ada benjolan juga di ketiak, harus segera berobat ya, harus segera dicari tahu itu apa. Jadi ya paling mudahnya begitu. Atau ini keluar cairan gitu ya, seperti ASI, tapi orang ini tidak sedang menyusui dan airnya itu bukan susu, biasanya seperti airnya itu seperti darah atau seperti nanah. Nah, kayak gitu itu juga harus waspada gitu. Oke, oke, oke. Jadi jangan dibiarkan ya, harus waspada juga dokter. Nah, aku mau nanya, tiba-tiba kepikiran. Kalau misalnya, tadi kan sempat mention juga dokter benjolan di ketiak ya. Hmm, hmm. Nah, ada benjolan-benjolan kecil yang muncul, terus hilang kembali, hilang gitu ya. Jadi kayak Ya. muncul, hilang. Apakah itu berbahaya dok?
Ya, jadi kalau benjolan itu kecil, terus mungkin disertai nyeri atau kadang-kadang ada radang di situ, itu belum tentu berbahaya karena di daerah ketiak itu kan juga banyak folikel rambut ya, jadi kadang-kadang ada bisul itu juga bisa. Atau misalnya pembesaran kelenjar bening, pembesaran kelenjar getah bening di ketiak itu yang disebabkan TBC itu juga bisa. Cuman di sini memang kalau pada kanker payudara itu biasanya sudah ada perubahan dulu, misalnya ada tumor juga di payudaranya atau ada perubahan-perubahan yang tadi gejala-gejala yang saya katakan ditambah ada benjolan di ketiak. Nah, itu yang harus diwaspadai, dia udah nyebar gitu ya. Jadi kalau ada pembesaran kelenjar di ketiak, sebetulnya kalau pembesaran itu tidak pernah dialami sebelumnya, tidak ada nyeri, jadi membesar gitu aja teraba, lebih baik diperiksain. Jadi bisa mendeteksi apakah ini memang penyebaran dari kanker atau hanya faktor lokal ya. Kalau faktor lokal, radang lokal, biasanya nanti dia akan hilang sendiri gitu. Oke, oke, oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Manuka Health Body dulu nih, dokter. Ada yang bertanya, saya pernah membaca resiko kanker payudara karena kehamilan di atas umur 35 tahun, 35 tahun. Apakah itu benar, dok? Ya, jadi sebetulnya tadi itu karena ada salah satu faktor kanker payudara itu kan paparan estrogen dan progesteron yang banyak gitu ya. Nah, ini justru di literatur tuh dikatakan resikonya meningkat pada orang yang nggak pernah hamil. Jadi tidak pernah dikatakan hamilnya kapan gitu ya. Tapi waktu untuk mulai haid dan berakhirnya haid itu malah berpengaruh. Karena kalau dia mulai haidnya itu sangat muda, lalu selesainya juga terlalu tua, nah itu kan paparan estrogen progesteron selama dia hidup itu jauh lebih tinggi. Sedangkan kalau orang ini menyusui, orang ini hamil, itu kan estrogen progesteronnya tidak tinggi terus, ada saat dia turun gitu ya. Jadi itu sebenarnya faktor pelindung atau protektif. Jadi untuk orang-orang yang pernah hamil atau pernah melahirkan itu dikatakan resiko kanker payudaranya lebih rendah dibandingkan yang tidak pernah hamil dan tidak pernah melahirkan seperti itu. Oke. Nah, oke dok. Salah satu tanda awal kanker payudara yang dokter sebutkan adalah benjolan di payudara tadi ya, yang sudah dokter sebutkan. Nah, apakah penyebab benjolan di payudara itu selalu dikaitkan dengan risiko kanker payudara? Ya, mungkin ini harus di-highlight lagi ya. Mungkin ada dokter jelasin, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih, biar orang, biar sahabat-sahabat Manuka Health Body semua di sini tahu gitu, bisa lebih aware. Jadi kalau ada benjolan di payudara itu belum tentu kanker payudara. Itu yang pertama kali harus diingat ya. Meskipun demikian kita nggak boleh abai ya, nggak boleh meremehkan. Karena kalau ada benjolan di payudara itu, apalagi yang sebelumnya nggak ada, berarti ada sesuatu kan gitu. Nah memang tidak semuanya itu masalah kanker. Karena tadi yang saya katakan ada kista-kista atau yang namanya tumor jinak yang membesarnya itu terkait dengan siklus hormonal bulanan gitu. Jadi biasanya muncul ada yang namanya fibroadenoma ya, kalau pernah dengar FAM gitu. FAM itu kayak tumor jinak yang itu juga munculnya itu terkait siklus hormonal. Jadi misalnya deket-deket haid itu dia muncul, atau kista-kista juga. Jadi ada benjolan yang isinya cairan. Tapi nanti kalau misalnya selesai haid, dia akan mengecil sendiri, dia akan menghilang sendiri. Itu ada yang seperti itu. Tapi lebih amannya memang pastikan. Jadi jangan self diagnose gitu ya. Kalau ada ini mau haid nih nggak apa-apa. Nah, jangan gitu. Karena kalau apalagi usia-usia di atas 40 ya, ini harus waspada. Jadi kalau ada yang seperti itu lebih baik dipastikan. Dipastikannya biasanya dokter akan melakukan mamografi, melakukan USG, dan kalau memang dicurigai itu ganas, biasanya akan dilanjutkan dengan biopsi. Jadi ada yang biopsinya dengan mengambil cairan kistanya atau dengan mengambil sedikit dari daging tumornya itu gitu. Tapi kalau misalnya dari USG dan dari mamografi tidak dicurigai ganas, ya nggak diapa-apain, dibiarin aja. Oke. Nah, seperti apa sih dok bentuk payudara tuh yang normal? Kan kita lagi ngomongin kanker payudara nih. Nah, bentuk payudara yang normal tuh seperti apa? Dan memang bentuk payudara seseorang tuh tergantung apa sih gitu? Apa sama sekali ya semua sama aja gitu? Ya, jadi beda
bentuknya itu sebenarnya tergantung genetik juga ya, karena kan di situ ada apa namanya jaringan lemak terutama yang sangat-sangat mempengaruhi itu kan jaringan lemak, dan tiap orang itu punya distribusi lemak tubuh itu yang berbeda. Ada yang distribusi lemak di payudaranya itu nggak banyak gitu ya, ada yang banyak banget. Jadi sebenarnya kalau bentuk itu ya seperti yang kita lihat biasanya yang normal-normal tuh ya seperti itu ya. Kalau misalnya ada kanker payudara itu bisa berubah memang nanti bentuknya. Ada yang ketarik ya, jadi putingnya itu bisa ketarik ke dalam, atau putingnya itu pokoknya bentuknya jadi berubah. Lalu pembesaran dari payudara kan biasanya simetris ya. Ini kalau ada salah satu yang kanker payudara, dia satunya bisa lebih besar atau satunya bisa merah gitu ya, seperti radang, nyeri. Terus satunya juga kulitnya bisa berubah seperti kulit jeruk. Nah, itu kan kelihatan. Biasanya jarang sekali terjadi kanker yang dua-duanya ya. Apes banget tuh kalau sampai ada kanker payudara keduanya. Biasanya salah satu. Dan dari situ kan kelihatan nanti bedanya. Dan itu biasanya terjadi pada kanker-kanker payudara gitu. Oke. Nah, tadi dokter kan mungkin sempat kasih tahu tuh bagaimana cara mendiagnosis kanker payudara gitu ya. Nah, tapi ada lagi nggak sih dok pemeriksaan lainnya yang memang harus dilakukan gitu loh? Apa cuma itu aja? Jadi kalau untuk kita ya, untuk kita wanita ini kita bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri tadi, sadari itu. Itu yang bisa kita lakukan untuk deteksi dini. Terus kalau kita memang tadi itu meraba ada benjolan, segera ke dokter aja. Jadi nggak usah dipikir sendiri gitu loh. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Daripada mikir begitu, segera ke dokter. Jadi segera ke dokter, nanti dokter yang akan mengarahkan ini mau diperiksa apa lagi. Yaitu biasanya lanjut ke mamografi, lanjut ke USG. Nanti dari situ biasanya udah kelihatan ini curiganya ganas atau enggak. Kalau curiga ganas, nanti lanjutnya ke biopsi biasanya seperti itu. Oke. Nah, apakah kanker payudara sendiri itu bisa disembuhkan dok? Dan kalau memang bisa tuh gimana sih cara pengobatannya? Ya, bisa ya. Jadi kanker payudara itu bisa disembuhkan kalau stadiumnya masih awal. Oke. Stadium masih awal itu banyak sekali yang sembuh ya. Jadi kanker payudara itu karena bisa dideteksi dini, jadi banyak yang sebetulnya bisa ketahuan di fase-fase awal. Kalau ketahuannya di stadium-stadium awal, itu sebenarnya dia bisa dioperasi aja gitu. Karena kalau kanker itu kan nanti ada stadium ya. Stadium itu menunjukkan seberapa luas sih penyebaran dari kanker itu. Biasanya nanti dinilai dari 3. Yang pertama ukuran tumornya. Yang kedua, sudah nyebar belum ke kelenjar getah bening tadi. Ya. Yang ketiga, sudah nyebar belum ke organ-organ yang jauh. Misalnya ke liver, ke tulang, ke otak gitu. Karena kalau sudah nyebar ke organ-organ jauh, ini sudah stadium 4, ini sudah terlambat. Biasanya nggak bisa dioperasi, tapi dilakukan kemoterapi, terapi hormon tadi, atau radioterapi. Tapi kalau masih awal-awal, misalnya ukuran tumornya masih antara 2 sampai 5 cm, terus dia belum menyebar ke kelenjar getah bening, dia belum menyebar ke organ-organ lain, ini kemungkinan besar masih bisa diangkat. Biasanya tumornya saja bisa, atau satu jaringan payudara diangkat semua. Itu juga bisa. Jadi biasanya nanti dilanjutkan oleh kemoterapi beberapa seri untuk mematikan sel-sel payudara, sel-sel kanker yang tertinggal gitu ya. Jadi untuk membersihkan total biasanya dikombin dari operasi, habis operasi kemo beberapa kali aja. Nanti dilakukan pemeriksaan lagi ada sisa atau enggak. Dan itu banyak sekali yang sembuh ya. Makanya yang penting itu adalah deteksi dininya. Jadi kita harus belajar mendeteksi dini dan tidak meremehkan. Jadi kalau ada sesuatu ya lebih baik segera ditindaklanjuti. Karena kalau kanker itu sebenarnya kita berpacu dengan waktu. Ya, karena kanker itu cepat banget geraknya gitu ya. Kanker itu adalah sel yang hidup ya. Artinya dia akan cepat sekali pergi kemana-mana, masuk ke pembuluh darah, nyebar kemana-mana kalau kita nggak gercep juga. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau misalnya emang udah kanker, saya pernah juga edukasi di sini. Kalau sudah terdiagnosis kanker, jangan buang waktu untuk cari pengobatan alternatif yang pengobatannya nggak jelas. Itu akan semakin mengulur waktu. Akhirnya buang-buang waktu, malah si kankernya ini malah nyebarnya cepet. Mendingan kalau udah ketahuan langsung ke dokter ahlinya. Jadi nurut sama dokternya itu akan lebih bagus gitu ya, karena akan lebih cepat diobati supaya kankernya nggak sempat nyebar kemana-mana gitu.
Oke, nah berarti ini ada yang nanya juga nih dok, kalau kanker stadium 3 itu chance untuk sembuhnya lebih kecil ya berarti ya? Kalau di kanker payudara itu stadium 3 kan ada 3A, 3B, 3C ya. Kalau nggak salah saya agak lupa karena tiap kanker itu punya stadium yang berbeda-beda ya. Cuman kalau stadium 3 itu memang biasanya sudah nyebar ke kelenjar getah bening. Nah, ini tergantung kelenjar getah beningnya masih di satu sisi atau sudah nyebrang ke sisi satunya, itu bisa kan? Nah, biasanya kalau masih di satu sisi, itu bisa diangkat semua. Jadi jaringan payudaranya diangkat sampai kelenjar getah bening yang sudah ada kankernya ini diangkat juga bisa gitu. Cuman kalau dia sudah menyebar ke atas, misalnya kelenjar getah beningnya lebih jauh atau ke seberangnya, itu biasanya juga harus dikombinasi dengan obat-obatan seperti kemoterapi, radioterapi, dan itu akan ini ya pengobatannya itu akan sesuai dengan stadiumnya. Tapi stadium 3 ya jelas lah kalau kita ngomong stadium ya, semakin tinggi stadium pasti kayak kemungkinan kesembuhan segala pasti akan lebih kecil. Ya. Makanya lebih baik kita deteksi dini karena semakin dini stadium yang ditemukan itu kesembuhannya jauh lebih besar. Tuh. Oke. Nah, tapi bisa nggak sih dok kanker payudara itu sembuh tanpa pengangkatan? Apa nggak bisa? Ya, jadi kalau yang namanya kanker ya, itu kan memang lebih baik kita mengambil sumbernya ya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk kanker payudara, sebetulnya memang pertama kali yang dilakukan justru pengangkatan. Hmm. Karena kalau kemoterapi itu kan, efek dari kemoterapi kan juga nggak ringan, ya. Jadi kemoterapi itu untuk membersihkan sisanya, atau ada pertimbangan-pertimbangan misalnya mengecilkan dulu baru diangkat. Jadi tiap kanker itu punya metode pengobatan yang bervariasi ya. Ini kalau kanker payudara begini, nanti kalau kanker usus misalnya begini. Kalau kanker usus itu misalnya kemo dulu baru operasi. Nah, itu ada. Jadi tergantung. Cuman modalitas pengobatan dari kanker apapun pasti yang pertama itu operasi. Kalau masih bisa dioperasi, karena itu yang paling mudah. Dengan diangkat, dianggap ya udah nggak ada sisanya. Nah, kadang-kadang masih ada sisa selnya yang nggak bisa keangkat. Nah, itu bisa dibunuh gitu ya dengan kemoterapi atau radioterapi. Jadi bisa saling membantu. Tapi hampir jarang ya, kecuali kanker darah mungkin ya, karena kanker darah itu kan memang kanker yang sifatnya bukan tumor solid gitu. Jadi dia ada di darah. Nah, itu jelas bukan operasi, tapi kemoterapi. Tapi kalau tumor-tumor solid itu lini pertama biasanya operasi dulu. Kalau nggak bisa, baru ke kemoterapi, radioterapi, dan terapi-terapi gen yang lain gitu. Oke, thank you dokter untuk jawabannya. Nah, ini ada yang nanya lagi dari Manuka Health Body. Apakah seseorang yang terkena kanker dan sudah sembuh bisa terkena kanker kembali dok? Ya. Mungkin ini kasusnya kanker darah mungkin ya maksudnya. Iya, ya sayangnya bisa ya, karena kanker itu bisa kambuh. Kanker itu bisa rekuren, kita bilangnya rekuren atau relapse ya. Karena kanker itu pada prinsipnya kan tadi dipengaruhi faktor genetik, dipengaruhi gaya hidup, dipengaruhi faktor lingkungan. Nah, kadang-kadang kalau masalahnya kan gen kita itu tetap ya. Kita masih punya faktor genetik yang kita bawa sejak lahir sampai meninggal. Jadi kalaupun kanker kita itu sembuh, kalau faktor genetiknya masih ada, terus kita nggak menjaga gaya hidup misalnya, terus kita nggak menjaga faktor lingkungan kita, ya bisa kena lagi. Karena itu tadi kita nggak tahu sebetulnya seberapa besar sih dampak atau pengaruh dari genetik itu dibanding dengan yang lain. Kan ada mungkin orang yang faktor genetiknya memang kuat, jadi meskipun dia udah sembuh, dia bisa kena lagi gitu ya. Jadi memang ada. Jadi yang penting kalau misalnya udah dinyatakan sembuh, dinyatakan remisi, ya lakukan yang bisa Anda lakukan, yaitu pola hidup sehat ya. Jangan lagi pola-pola hidup sehat, pola-pola hidup yang kurang baik dulu, jangan diulangi lagi. Lalu faktor-faktor lingkungan juga diusahakan lingkungannya bersih, baik ya, terus makan minum yang sehat, olahraga, cukup tidur, dan semua diperbaiki. Itu aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, karena genetik itu kita nggak bisa kendaliin gitu. Tapi pada prinsipnya orang yang kanker dan sembuh bisa terjadi lagi. Bisa. Bahkan bisa pindah tempat loh Mbak. Jadi nggak selalu, misalnya awalnya kanker payudara, terus dia kena kanker di tempat lain tuh bisa gitu. Bisa, karena faktor genetik itu tadi kita nggak ngerti ya, dan faktor-faktor lain lah. Kanker itu multifaktor banget soalnya. Jadi memang sebahaya itu ya kanker dok, yang namanya penyakit kanker. Makanya emang harus
waspada banget dan kalau bisa memang menerapkan pola hidup yang sehat walaupun mungkin kita mager gitu ya, Ya, ngerasa nggak punya waktu untuk menerapkan pola hidup ya. sehat gitu. Oke, nah apakah ada pantangan makanan bagi penderita kanker payudara nih dok? Ada nggak? Ini pertanyaan selalu ada ya, masalah Ya. makanan gitu. Jadi di sini saya tegaskan lagi, untuk orang yang sudah terdiagnosis kanker ya, ini catatannya untuk orang yang sudah terdiagnosis kanker, itu nggak ada pantangan. Ya, kenapa? Karena orang yang sudah terdiagnosis kanker, itu justru dia membutuhkan nutrisi yang lengkap Hmm. untuk tubuhnya melawan kanker tersebut Oke. dan tubuhnya supaya siap menerima pengobatan yang selalu banyak yang keras kalau kanker ya, kemoterapi, radioterapi, terapi-terapi gen itu semua adalah pengobatan keras. Jadi justru tubuhnya harus disiapkan seoptimal mungkin untuk bisa menghadapi semua itu. Jangan dipantang-pantang, sudah terlambat gitu ya. Kecuali kalau misalnya Anda memang mau melakukan gaya hidup sehat, mau mengurangi makanan yang katanya begini, itu dulu sebelum kena kanker. Kalau udah kena kanker, orang yang kena kanker ini udah stres ya. Dia pasti sudah secara mental pasti udah sangat jelek sekali. Jangan ditambah dengan Anda menambah-nambahi nggak boleh makan ini, nggak boleh itu akan semakin menurunkan daya tahan tubuhnya dia. Padahal kanker yang ada di dalam tubuhnya dia itu membutuhkan perlawanan dari tubuh si pasien. Kalau udah stres, depresi, nutrisinya nggak ada karena nggak boleh ini itu, semakin dia nggak bisa melawan kanker tersebut. Dan pada saat dia harus menjalani kemoterapi, dia nggak siap. Karena kemoterapi itu nggak sembarangan diberikan ya. Jadi kemoterapi itu hanya diberikan pada orang-orang yang memenuhi syarat. Jadi ada syaratnya karena memang ini obat keras. Jadi orang kanker begitu masuk rumah sakit nggak langsung di kemo, harus dilihat dulu kondisinya gimana, gimana nutrisinya, ada komplikasi infeksi nggak. Kalau masih nggak sehat, orangnya lemas, nutrisinya jelek, biasanya nggak akan dikasih kemo dulu. Nah itu akan semakin memperpanjang waktu si kanker untuk nyebar kemana-mana, kasihan ya. Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis kanker, justru kasih nutrisi sebaik mungkin. Ya, semua boleh dimakan. Jadi udah nggak usah takut sama makanan berbakaran apa kayak gitu ya, karena itu udah terlambat kalau kita mau ngomongin itu sekarang. Kecuali nanti kalau udah sembuh, ya udah sembuh tadi yang ditanyain kan udah sembuh. Nah, untuk mencegah supaya nggak kena kanker lagi, mulai ditata itu makan apa yang lebih baik dihindari, apa yang harus dihindari, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi kalau sudah sedang menderita kanker, nggak usah dipantang-pantang ya. Itu selalu ditanyain ya. Percuma dipantangin sekarang, udah terlambat. Justru sekarang kasih makan sebanyak mungkin, dia mau apa kasih. Karena itu akan memberikan dampak baik juga untuk psikisnya dia ya. Jadi turutin aja semuanya. Jadi itu nggak akan memperburuk kankernya. Jadi katanya kanker itu nggak boleh makan gula begini-begini. Terlambat dia udah kanker gitu ya. Jadi logikanya begitu, dia udah kanker. Justru di sini dia butuh gula untuk energinya dia butuh protein untuk perbaikan selnya, dia butuh vitamin dan mineral untuk antioksidan, semua harus dapat. Ya, apalagi kalau dia harus berhadapan dengan yang namanya kemoterapi. Karena kemoterapi itu akan merusak sel-sel yang normal juga. Jadi dia harus kuat dulu. Kalau enggak nanti dia bisa kalah dengan kankernya ditambah dengan beban dari kemoterapinya. Gitu. Oke, berarti banyak banget ya pertanyaannya. Emang bener sih dok, banyak yang menanyakan makanan. Mungkin karena takut gitu ya, takut semakin ganas atau apa. Tapi ternyata tuh nggak, itu salah gitu ya. Jadi memang kalau memang karena sudah terlanjur kena kanker, ya udah dikasih nutrisi yang memang baik dan cukup aja buat tubuh gitu. Karena memang diperlukan juga. Aku juga berpikir kayak gitu sih dok. Mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang kadang kalau misalnya mungkin mereka tahu keluarganya kena kanker atau apa, aduh jangan makan ini nanti Ya, kanker, kanker. Nah itu tuh yang sebenarnya masih melekat banget di pikiran masyarakat Indonesia gitu, ya. padahal ternyata salah. Terima kasih loh dokter untuk edukasinya, aku juga Dan jadi saya tahu. kalau ditanya nih, Mbak, kalau ditanya nih, dok, pantangan apa sih makanan untuk pasien kanker? Pantangannya adalah makanan yang nggak enak, ya. Jadi Oke. makanan harus enak kasihkan ke mereka supaya mereka secara psikis jadi lebih bagus, dukungan support juga jadi lebih bagus, dan nutrisinya jadi lebih baik. Gitu. Wow, oke oke oke.
Nah, adakah komplikasi yang terjadi pada saat pengobatan kanker payudara itu? Memungkinkan nggak adanya komplikasi? Ya pasti ya, namanya pengobatan. Jadi pengobatan kanker itu kan nggak ada yang ringan ya. Jadi semua kanker, tidak hanya kanker payudara. Jadi kalau kanker payudara itu kan operasi ya pertama. Mungkin itu yang paling ringan karena operasi itu ya udah selesai ya. Tapi kalau udah harus kemoterapi, radioterapi, nah ini biasanya efek sampingnya banyak karena kemoterapi dan radioterapi itu kan sifatnya ke semua sel ya, memang dia akan menghancurkan sel-sel yang abnormal tadi, sel-sel yang nggak normal tadi akan dibunuh, tapi otomatis juga sel-sel sehat di sekitarnya kena juga gitu, karena dia kan memang semuanya gitu ya kalau radioterapi sama kemoterapi. Akhirnya biasanya sel-sel yang perkembangannya cepat itu juga ikut terdampak. Paling sering misalnya sel epitel saluran cerna. Jadi biasanya orangnya terus diare-diare, muntah-muntah ya, mual-mual kayak gitu. Terus yang kedua rambutnya, karena rambut tuh juga perkembangannya cepat, jadi rambutnya terus rontok kayak gitu ya. Jadi beberapa sel yang memang turnovernya cepat itu akan terdampak dengan kemoterapi dan itu sangat tidak ringan gitu ya. Bahkan ada kemoterapi itu bisa menekan juga pembuatan dari sel-sel darah. Makanya bisa terjadi anemia setelah kemoterapi, bisa terjadi leukosit yang rendah, dan leukosit yang rendah itu rentan akan infeksi ya, lalu trombosit yang rendah itu rentan akan perdarahan, itu bisa terjadi akibat kemoterapi atau radioterapi. Tapi sifatnya sementara ya. Jadi ada efek samping obat itu yang berlangsung sementara, biasanya beberapa hari sampai 1 atau 2 minggu. Makanya kan siklus kemoterapi, radioterapi itu kan ada jedanya ya. Itu jeda itu untuk memberi waktu kalau ada efek samping dia akan pulih lagi. Makanya dia butuh nutrisi yang baik, karena kalau kayak tadi leukositnya rendah, sel darah putihnya rendah akibat kemo, itu dia akan mudah terkena infeksi. Kalau Anda pantang-pantang dia nggak punya nutrisi, begitu kena infeksi kalah dia ya. Jadi infeksi ini akan bisa dilawan kalau nutrisinya baik gitu. Dan kalau yang lainnya seperti terapi-terapi yang terbaru sekarang lebih sedikit efek sampingnya karena memang terapi-terapi ini lebih ke targetnya. Kalau kemo sama radiasi kan tadi semua kena gitu ya. Tapi kalau sekarang yang terapi-terapi spesifik, terapi gen, terapi hormon tadi itu lebih to the point gitu. Jadi efek samping ke sekitarnya itu jauh lebih rendah. Tapi mungkin pengobatan-pengobatan seperti ini tidak semua terjangkau gitu ya. Karena sebenarnya pengobatannya banyak sekali sih yang baru-baru, tapi mungkin belum semuanya terjangkau masyarakat kita gitu. Jadi paling banyak ya masih kemo, radiasi, operasi gitu ya. Oke dok. Nah, setiap tanggal 13 Oktober nih, kan diperingati sebagai No Bra Day gitu ya. Setiap tahunnya, momen ini merupakan kampanye kepedulian terhadap bahaya kanker payudara. Caranya adalah dengan menanggalkan pemakaian bra selama 1 hari. Nah, sebenarnya ada nggak sih kaitan antara menanggalkan bra dan resiko perkembangan abnormal dari sel kanker payudara? Apakah benar bisa menjadi salah satu pencegahan terhadap kanker payudara? Nah ini banyak banget nih tentang ya, kita tahu katanya kalau besinya itu bisa menyebabkan kanker payudara juga gitu, terlalu banyak memakai besi. Tapi kalau enggak ya itu enggak. Nah gimana dok? Mungkin boleh di-share. Ya, jadi ini jawabannya sebenarnya sama ya. Jadi kan tidak ada satu faktor pun untuk kanker, termasuk kanker payudara. Jadi kalau yang dituduh itu adalah kawat bra, ya itu mitos ya. Jadi mungkin ini adalah seperti momen-momen peringatan ini kan untuk raising awareness aja ya. Tapi sebetulnya tidak ada hubungan antara pemakaian bra atau kawat bra dengan kanker payudara. Nah, bayangin aja nih kalau ada hubungannya, semua orang atau semua wanita di dunia ini akan terkena kanker payudara karena semua pasti pakai bra dan kebanyakan branya berkawat kan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau melihat hubungan sebab akibat itu kita harus pastikan sebab akibat ini selalu terjadi. Jadi bahkan rokok aja itu tidak selalu loh. Tidak semua perokok itu mengalami kanker. Jadi rokok bukan satu-satunya faktor meskipun resiko akan meningkat dengan merokok ya. Tapi kalau untuk bra, untuk kawat ya, ini tidak ada. Penelitiannya tidak ada juga yang membuktikan satupun gitu, yang membuktikan bahwa ada hubungannya gitu ya.
Jadi nggak usah takut, ntar takut pakai bra gitu ya. Jangan ya. Dari tadi juga deodoran sama, jangan takut pakai deodoran, nanti malah bau badan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kanker payudara ini belum ada satu faktor pun yang memang paling kuat gitu ya. Itu belum. Sama kayak yang tadi saya contohkan, kalau kanker serviks itu kan jelas virus HPV gitu ya. Kalau kanker payudara belum ada. Cuman memang ada faktor genetik yang sudah ditemukan tadi, gen BRCA1 dan BRCA2 ini yang memang ditengarai mengalami mutasi. Nah, kenapa bisa mutasi? Itu juga walau alam ya, artinya misteri ilahi. Jadi ada yang memang diturunkan dari genetik, ada yang memang mutasi karena radikal bebas, ada yang mutasi karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah itu ya, jadi tidak ada hubungan antara pemakaian bra dengan kanker payudara. Oke, jadi kayak selama ini aku juga kadang masih takut dok. Katanya juga kalau misalnya malam-malam pakai BH terus menerus itu juga makan bra gitu ya, itu bisa memicu juga katanya kanker payudara gitu. Tapi ternyata memang nggak ada hubungannya ya dok ya? Ya, karena dia bukan satu faktor ya. Oke, gitu. Jadi mitos itu sudah terpatahkan ya. Kalau aku juga masih takut-takut nih dok sama sama apa ya, mindset gitu ya, pemikiran itu gitu. Katanya banyak memang apa si bra ini bisa loh, bener-bener bisa pemicu kanker payudara. Makanya selama ini aku kayak masih ketakutan, aduh bener nggak ya ini, bener nggak? Akhirnya bisa dijawab juga sama dokter nih gitu. Terima kasih dokter, nggak kerasa juga kita udah sejam nih ngobrol-ngobrol tentang kanker payudara dokter. Banyak banget insight yang aku dapetin, dan semoga juga bermanfaat buat Manuka Health Buddies yang udah stay nih sampai 1 jam ke depan nemenin aku sama dokter nih ngobrolin tentang kanker payudara. Dan jangan cuma didengerin, tapi diaplikasikan juga tadi tips-tips atau mungkin hal-hal yang bisa kalian aplikasikan. Jangan kebiasaan hanya mendengarkan saja gitu ya dok ya, bener ya? Benar banget. Nah, untuk buat kalian nih Manuka Health Buddies yang udah bertanya-tanya, aku sangat appreciate sekali, mengapresiasi kalian. Nah, untuk pengumuman pemenangnya di IG Live ini nanti akan diumumin 1 minggu setelah, maksimal 1 minggu setelah IG Live ini berlangsung. Jadi akan diumumin lewat IG story-nya Manuka Health ID ya. So nggak usah takut, nggak usah panik kapan diumumin, pasti akan diumumin. Nah, kalau misalnya aku ada salah kata, aku mohon maaf juga ya Manuka Health Buddies. Mohon maaf ya dokter kalau misalnya aku masih ada kurangnya. Aku senang banget bisa live bareng lagi sama dokter. Semoga kedepannya bisa kerjasama lagi nih, kita bareng lagi. Oke dok, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Itu kami pamit ya Manuka Health Buddies. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam.